Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang semuanya di channel Pemacu Skripsi. Kenalin, aku Brili. Jadi, channel Pemacu Skripsi ini bertujuan untuk kamu yang akan mengambil skripsi, guys. Untuk kamu yang lagi bingung nentuin topik skripsi atau judul skripsi, nah, kali ini aku akan nunjukin salah satu referensi nih buat kamu dengan judul Analisis Beban Kerja Mental Dosen dengan metode Subjective Workload Assessment Technique atau yang dipersingkat dengan SWAT atau SWOT. Objek penelitian jurnal ini berada di Universitas Diponegoro. Untuk mengulik sebuah jurnal yang akan saya sampaikan, di sini saya akan membagi dalam 4 subpoin yang terdiri dari 1. Abstrak, 2. Collection data, 3. Metode yang digunakan, dan yang terakhir adalah hasil perbaikan sistem. Oke guys, kita akan masuk ke subbab yang pertama, yaitu abstrak. Di sini terdapat dosen yang memegang peran penting untuk meningkatkan dan menjaga kualitas mahasiswa dan lulusan. Setelah dilakukan penelitian, pendahuluan untuk menilai kinerja dosen di program studi teknik industri Undip, terlihat adanya mahasiswa yang kurang puas terhadap kinerja dosen teknik industri selama ini. Diduga masalah tersebut karena beban kerja dosen yang cukup berat. Tingginya beban usaha mental pendidikan dan bimbingan serta cukup tingginya beban tekanan psikologis penelitian, sehingga usulan perbaikan sistem kerja yang dilakukan dikaitkan dengan permasalahan tersebut. Nah, inti dari abstrak ini adalah beberapa dosen di Universitas Diponegoro mengalami beban mental kerja yang cukup berat atau yang cukup tinggi. Jadi di sini peneliti melakukan perbaikan kinerja atau perbaikan sistem untuk menanggulangi beban kerja yang sangat tinggi tersebut. Selanjutnya pada subpoin tahap collection data. Untuk yang pertama, responden. Data diperoleh secara langsung dari kuesioner SWOT yang diisi oleh responden. Responden penelitian adalah dosen tetap teknik industri yang berpengalaman lebih dari 1 tahun bekerja sebagai dosen. Subjek penelitian yang diambil sebagai sampel berjumlah 7 orang dari 14 subjek. Untuk kuesioner SWOT yang digunakan ada 2 model, yaitu model untuk pembuatan skala yang berupa Pairwise Comparison Procedure atau SWOT dan penilaian beban kerja yang dialami subjek dalam melaksanakan pekerjaannya. Dan yang terakhir, dimensi. Dimensi yang digunakan dalam kuesioner SWOT ini yaitu beban waktu, beban usaha mental, dan yang terakhir beban tekanan psikologis. Oke, kita ke selanjutnya, yaitu metode apa sih yang digunakan untuk menyelesaikan jurnal ini. Nah, metode yang digunakan dalam jurnal ini yaitu SWOT atau Subjective Workload Assessment Technique. Nah, di dalam SWOT ini ada 2 tahapan nih. Yang pertama, pembuatan skala atau skill development. Dalam tahap ini, subjek diminta untuk memilih di antara 2 dimensi SWOT yang menurut subjek memberikan kontribusi yang lebih besar terhadap beban kerja yang dialaminya. Yang kedua adalah pemberian nilai terhadap pekerjaan atau event scoring. Dalam tahap ini, subjek diminta untuk memberikan penilaian terhadap beban kerja yang terdiri atas beban waktu, beban usaha mental, dan beban tekanan psikologis. Dan tiap dimensi mempunyai 3 tingkatan, yaitu mulai dari rendah, sedang, dan tinggi. Nah, setelah dilakukan penelitian, dalam jurnal ini terdapat perbaikan sistem. Perbaikan sistem dalam jurnal ini dibagi dalam 3 kelompok, yaitu kelompok pengabdian pada masyarakat, kelompok pendidikan dan bimbingan, dan kelompok penelitian. Setiap kolom memiliki baris masalah dan baris perbaikan. Pada kelompok pengabdian masyarakat terdapat masalah, yaitu kurang motivasi dosen dan proporsi kegiatan ini dikatakan sangat kecil. Dan perbaikan dari sisi penelitiannya, yaitu dosen harus aktif dan peka mencari kegiatan yang berhubungan dengan masyarakat. Dalam kelompok pendidikan dan bimbingan, peneliti memiliki saran perbaikan, yaitu melengkapi fasilitas perpustakaan dan internet sebagai tambahan untuk sumber referensi.
Selanjutnya untuk kelompok penelitian memiliki masalah yaitu kurang motivasi dosen dan keterbatasan dana. Penulis memiliki saran perbaikan, yaitu universitas hendaknya lebih sering mengadakan pelatihan metodologi penelitian dengan biaya yang terjangkau. Oke guys, itu aja yang bisa aku sampaikan. Jangan lupa kalian untuk komen, like, and subscribe di videoku ini. Karena aku akan upload video-video beda jurnal lainnya yang pastinya sangat bermanfaat untuk kalian semua. Untuk kamu yang ingin mendapatkan PDF jurnal yang barusan aku sampaikan, kalian bisa cek kolom deskripsi yang ada di bawah videoku ini. Oke, see you the next video.